Oh, dari namanya sama Pak? Hendri. Emang asli orang sini Pak? Asli orang sini. Jadi kalau masalah gua putri nih Pak, dulunya nih memang benar adanya gua ini gimana dia? Memang benar dulunya ada ceritanya atau memang buatan tangan manusia? Begini, jadi setahu masyarakat Jepara ini, di sini dulu kan ya namanya perkebunan warga masyarakat. Perkebunan warga. Ya. Jadi di seputaran sini kan ya namanya perkebunan. Jadi sudah dikenal masyarakat daerah pada ini bahwa ini ada dua. Namun sebelum dijadikan objek wisata itu tahun 89. Tahun 89. Ya, perlu diketahui jalan dan jembatan ini dibuat tahun 89. Jadi nama gua ini juga sebelum itu dinamakan Sukuman Dusun. Sukuman Dusun. Sukuman Dusun. Ya, sebelum dijadikan objek wisata, nama Gua Putih ini adalah Sukuman Dusun. Setelah selesai jalan dan jembatan itu tahun 90, dibuat tahun 89. Setelah hampir setahun lah pembuatan jalan dan jembatan. Selesai jalan dan jembatan, lantas oleh almarhum Bupati Saleh Hasan waktu itu berembuk atau bermusyawarah dia dengan tokoh masyarakat tokoh adat kabupaten untuk menerjemahkan atau bisa dikatakan supaya bisa diartikan dengan bahasa Indonesia, nama Sukuman Dusun itu berubah menjadi Gua Putri yang pengertiannya sama dengan Sukuman Dusun. Jadi tahun 90 perubahan dari Sukuman Dusun menjadi Gua Putri. Waktu itu kan almarhum Bupati Saleh. Nah, setelah itu baru kan banyak. Ya. Namun sebelum dijadikan objek wisata, ini adalah tempat persembunyian para pejuang. Oh, tempat persembunyian para pejuang. Ya, para pejuang terbukti tahun 2005 kalau tidak salah itu ada 2 bus ALS tahun 2005 itu kan rombongan orang-orang Belanda yang sudah lansia. Maklumlah sebelum Indonesia merdeka dia sudah menjadi tentara. Jadi tentara Belanda. Jadi dia itu kan mengadakan nafabilas, mengulang perjalanan masa lalunya. Begitu pulang dari bus tadi dia sudah menjelaskan, Pak, di sini kami tidak perlu pakai kain lagi. Sebab di dalam sini kami sudah hafal, sudah sering mengejar para pejuang-pejuang masa lalu. Jadi waktu itu saya sudah sebagai pengelola. Jadi kami buktikan kami di belakang dia yang di belakang. Jadi terbukti dia sudah hafal. Artinya sudah dikenal orang dari zaman penjajahan dahulu. Ini kan gua ini kan ada. Gua ini ada Pak ya? Jadi itulah awal daripada nama Sukuman Dusun tadi. Jadi setelah dipelajari oleh paranormal, termasuk kan para rombongan Giri Panca dari Trans TV di tahun 2004, karena ada pernah juga ya Pak ya masuk di Hari Panca ya? Berarti Giri Panca. Hari Panca berarti acara ini Pak ya? Acara Uji nyali. Uji nyali. Ya, Oh uji ya uji nyali. nyali. Oh berarti pernah Jadi- di Uji nyali Pak ya? Ya, jadi waktu itu dia kan mengajak 2 orang peserta tadi tukang becak dari Batu Raja. Jadi dari Batu Raja matanya sudah ditutup dengan lakban. Jadi sebelum kegiatan uji nyali, setelah siap untuk ditaruhkan peserta tadi, baru peserta itu dibawa ke diangkat. Diangkat baru diletakkan di sana. Ada 2 tadi, satu di Kesatuan, yang satu lagi di Jepang. Pembaringan dua itu ya. Pembaringan di dalam.
seberang tempat hiburan karaoke tadi itu kan panggung, jadi dipasang layar besar. Jadi apakah peserta uji nyali tadi seperti segala macam nampak di. Namun yang di layar monitor tadi tidak ada kelihatan katakanlah manusia segala macam, namun ada di antaranya batu yang bergoyang daripada itu kan enggak. Namun peserta uji nyali menjelaskan bahwa penghuni yang ada di sini jadi setelah pengamatan paranormal atau para pengali tadi bahwa ini adalah Gua Putri tadi kan. Nah, Gua Putri ini Putri Dayang Merindu, sedangkan Putri Dayang Merindu ini posisinya atau patungnya itu ada di sebelah kiri jembatan pertama masuk tadi, lebih kurang 100 meter dari 100 meter dari jembatan ya Pak ya. 100 meter dari jembatan, seperti kayak pot di tengah sungai. Itulah patung Putri Dayang Merindu yang ditutup oleh Sungai Sakti atau Sukalija. Kenapa dia ditutup? Oleh karena mungkin Ratu Wajah Sungai Sakti tadi kan kurang berkenan bagi Putri. Akhirnya walaupun ditegur, walaupun disapa oleh Sungai Sakti, Putri tidak menjawab. Yang ujung-ujungnya Sungai Sakti mengeluarkan kata-kata yang secara kebetulan Sungai Sakti ini orang yang selesai bertapa, jadi dia belum tahu apa yang dia ucapkan itu karena bisa terjadi seperti itu. Jadi seperti putri kayak batu yang akhirnya menjadi batu. Lantas dia menyusuri anak sungai ini yang namanya juga berasal dari kata Sunda Semuhun. Sunda Semuhun. Nah, berasal dari kata-kata Sunda Semuhun, artinya mohon kita. Nah, jadi ditemukanlah perkampungan. Jadi dipanggil ke sana kemari, tidak ada juga orang yang menjawab atas dia. Nah, seperti kayak kampung batu aja ini, tidak ada orang. Akhirnya kan tempat tinggal Putri ini menjadi justru itu di dalam sini bermacam-macam ada dinamakan Taman Putri, ada yang dinamakan Kembang Dadar, balai-balai, pembaringan Putri, pemandian Putri, patuhan penjaga, bagi serta semua itu bukan asal cerita, namun berdasarkan pengamatan paranormal atau orang kita, para uji nyali tadi. Para uji nyali yang kemari Pak ya. Ya, jadi banyak pendapat dan menarik saja itu kan dia menjelaskan dia bahwa ini adalah tempat tinggal Putri Dayang Merindu yang berasal dari Sunda, Jawa Barat. Namun sampai sekarang masih itu dikatakan legenda, sebab belum ada yang bisa membuktikan dalam cerita yang ada. Kalau seandainya terbukti tahun berapa itu kan ada bisa berdasarkan sejarah. Namun ini masih dikatakan legenda, sampai sekarang belum ada yang bisa membuktikan legenda. Jadi Pak, kalau boleh tahu Putri Dayang Merindu itu dulunya dia tuh seorang apa di sini? Seorang putri raja atau Makanya sampai sekarang belum ada yang bisa membuktikan kebenaran Putri ini apakah putri raja atau ya maklumlah, sebab daerah Pajajaran Jawa Barat dengan Gua Putri atau Sumatera Selatan, wilayah Pajajaran itu kan cukup luas tadi, termasuk wilayah kekuasaannya itu kan termasuk Sumatera Selatan. Dan bisa jadi selir di antara raja-raja yang ada di daerah Pajajaran itu bisa ditaruh di sini Pak. Ya, zaman dahulu kan istri raja-raja itu kan banyak. Iya. Ya, selirnya bisa jadi. Jadi dia dipengasingkan di sini Iya. Pak ya. Dikasih tempat di sini sama serunting yang punya kesaktian apa Pak Idida tadi katanya, cara tidak menegur ucapannya supaya jadi batu. Termasuk kampungnya lah berarti tadi. Iya, termasuk kampung yang di Batu. Oke Pak, makasih banyak Pak atas informasinya. Mungkin jadi pelajaran juga
momennya ini pas sebenarnya Pak. Jadi pembelajaran juga bagi yang melihat bahwasanya legenda ini masih belum terpecahkan berarti intinya Pak. Belum terpecahkan. Sampai sekarang masih hati. Saya ini kan dari tahun 90 sampai sekarang masih di sini. Saya kan sudah berapa puluh tahun di sini. Jadi cukup banyak asam garam, cukup banyak kan orang-orang yang datang. Malahan kan pernah saya ngantar orang yang sengaja silaturahmi dengan putri, baik itu dari Bogor atau dari mana-mana, termasuk dari Palembang, pernah jam 2 malam. Oh, jam 2 malam Pak ya. Jam 2 malam dia masuk stadion di dalam sesuai dengan tadi panggilan putri. Tapi Pak, malam ini saya sengaja datang dari Palembang itu untuk menemui putri yang ada di sini. Jadi selesai dia masang saja di dalam, lantas dia juga kan ke patung putri. Ketempatkan di depan Pak ya. Yang di depan sampai di patung putri dia akan ngambil air dulu dan langsung sholat. Jadi selesai dia sholat, saya tanya, kenapa? Kata saya. Kalau saya bertanya, ya silakan Pak. Apakah benar Pak ini adalah manusia atau karena orang-orang yang pernah datang ke sini atau cerita-cerita apa lagi? Benar Pak, ini Pak yang berbeda atau sebaliknya. Nah, lantas alat besar manusia ini Pak, kata saya. Ya, yang nampak di pernikahan itu sebatas enggak. Maka saya kan kurang percaya lagi. Apakah besar orang tersebut termasuk dia? Iya. Sebab manusia zaman dahulu ketinggiannya ada yang mencapai 27 meter. Tinggi berarti Pak 27 meter. Kamu nanti kan berhenti di jembatan itu di sebelah kanan, kamu perhatikan ketinggian dari kaki sungai, dari permukaan sungai lebih dari 4 meter. Itu sebatas pundak, Pundak-pundak. ya sebatas bahu. Nah, jadi wajar lah katanya yang capai itu kan 20 meteran. Itulah yang saya katakan. Dua Putri Merindu berarti benar adanya dia Pak ya kisah tadi dari cerita-cerita paranormal bahwasanya memang benar ini adalah sosok seorang putri yang dikutuk oleh serunting sakti yang mempunyai kesaktian sampai akhirnya terjadi. Mana? Saya dari Medan Pak. Dari Medan. Dari Medan. Nah, pernah ada orang dari Medan secara kebetulan istrinya orang Batu Raja. Jadi pas dia tadi sebelum masuk jembatan tadi kan di stop oleh 2 ekor kuda. Aneh bagi dia kan, tapi orang itu kan punya kebatinan juga. Jadi lantas ditelepon lah dengan mobil yang dia bawa itu kan, ditelepon 3 kali kan tidak hilang. Lantas dia sampai di sini kan setelah selesaikan masa administrasi dia akan masuk ke dalam. Nah, sampai di pendakian sana lampu mati. Jadi dia menyatakan fakta. Cukup batas di sini kita tidak usah bilang. Saya sudah paham tentang apa yang ada di dalam sini. Saya belum diizinkan untuk melangkahkan kaki masuk ke dalam sana. Tapi buktikan langkah. Selangkah kaki saya keluar, lampu ini dibuktikan kapan keluar lampu ini bukan mati dari mana, rupanya tertutup oleh kabel dari Orang dari Medan itu Pak ya. dia kan pernah sering ya, tapi sekedar lewat ya, dia sengaja dapat belalai kalau ada panggilan saya cukup banyak cerita Di Sumatera Selatan ini. Itu dia makanya kita niat kita itu mau menguak semua misteri ataupun legenda yang ada di Sumatera Selatan. Jadi biar masyarakat pada tahu, anak-anak yang pada zaman sekarang ini tahu bahwasanya dulu nih Indonesia ini, Nusantara ini punya beragam cerita gitu.
mulai dari Sabang sampai Merauke mereka punya cerita Iya, yang harus sama diketahui. halnya dengan di daerah Padang seperti Sumedang. Sumedang, Iya. itu kan atap itu daerah kan berupa bukan perahu Sangkuriang. Iya. Apakah iya sebuah perahu ditendang terpuruk akhirnya menjadi gunung? Iya. Namun itulah kenyataan Kenyataannya yang ada. memang benar. Jadi zaman dahulu itu kan seperti zaman sekarang. Kesaktian orang zaman dahulu itu luar biasa. Cuma orang belum mengenal kepercayaan. Iya. Yakin dengan keadaan apa yang ada. Cukup vlognya Dam. 1 hour later. Karena cuaca hujan kita pun udah basah guys. Jadi perjalanan menuju Gua Harimau kita batalin. Kalau ini bukan Gua Harimau, tapi museumnya. Jadi ini rencananya menurut bapak ini dalam tadi, museum ini bakal diisi apa namanya tuh? Sisa-sisa yang ada di dalam Gua Harimau. Kalau tadi kan itu guanya Gua Putri. Gua Harimau itu berapa kilometer lagi? 2 kilometer ya? 2 kilometer lagi ke dalam hutan. Masuk hutan guys. Nah jadi inti dari perjalanan kita satu, jangan pernah yang namanya itu sombong terhadap orang dan jaga setiap ucapan kita, karena apa yang kita ucapkan itu belum tentu benar ataupun belum tentu baik buat orang lain. Itu aja intinya. Oke guys, tetap stay tune di Anak Medan Punya Cerita. Oke. Yang itu buat yang di tengah itu. Nah, jadi bentuknya macam kecilnya. Jom. Enggak. Oh berarti itu bentuk batuan gitu aja. Ya sebelah sana guys, tuh yang di ujung sana tuh. Nah, Nampak guys, ya guys.